Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Senang ya bisa berjumpa lagi dengan anak-anak semua. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar materi dari tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ke-1. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada hari ini adalah 1. Setelah membaca teks tentang proklamasi kemerdekaan, murid mampu menyebutkan informasi penting menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran dengan tepat. Selanjutnya, setelah membaca teks, murid mampu menyebutkan makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Selanjutnya, setelah mengamati tumbuhan dan habitatnya, murid mampu menyebutkan ciri-ciri tumbuhan terkait habitatnya. Sebelum memulai pembelajaran kita, coba sekarang kalian duduk dengan tenang, duduk dengan rileks, dengan enjoy. Kita akan menenangkan diri kita supaya dapat belajar dengan baik ya. Silahkan kalian pejamkan kedua matanya, letakkan tangan di atas meja dengan enjoy dan rileks. Lalu tarik napas pelan-pelan, lebih dalam lagi ya. Keluarkan pelan-pelan lagi. Tarik napas, keluarkan lagi, berulang-ulang ya nak ya, sampai kalian menemukan ketenangan dan rileks sebelum memulai pembelajaran. Tarik napas, keluarkan pelan-pelan, dilakukan lagi. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, coba apa yang kalian rasakan saat ini? Apakah kalian lebih tenang, lebih nyaman sebelum memulai pembelajaran kita? Oke, baiklah anak-anak. Sekarang kita mulai pembelajaran kita hari ini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana membuat peta konsep dari sebuah teks ya. Hari ini kita akan belajar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia ya. Nanti kita akan bersama-sama mengamati tulisan asli dari teks proklamasi. Setelah itu kita akan saling bertanya jawab. Mari kita baca bersama-sama naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah,
kalian sudah bersama-sama membaca naskah teks proklamasi. Sekarang kita simak, coba cari hal-hal yang penting yang ada di dalam teks proklamasi ini, ya. Semisal tempatnya ada di mana, lalu kapan peristiwa ini terjadi, lalu siapa yang menandatangani. Nah, kalian simak bagaimana kalian mampu memahami teks ini untuk kemudian dibuat ke dalam peta konsep, ya nak ya. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi bersama-sama membaca teks naskah proklamasi, sekarang kita akan bersama-sama membaca tentang teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Coba kalian simak buku kalian lihat. Mari kita baca bersama-sama teks tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu menjadi sebuah peristiwa penting bagi bangsa Indonesia, ya. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya, dan kita pun wajib untuk mempertahankannya. Peristiwa itu diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima, dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, sehingga akhirnya Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Teks proklamasi ini ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Nah, lalu yang menyusun teks proklamasi itu ada Insinyur Soekarno, ada Bapak Muhammad Hatta, dan juga Mr. Ahmad Subarjo. Sedangkan konsep proklamasi itu sendiri ditulis oleh Insinyur Soekarno. Lalu yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Drs Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden pada saat itu, ya. Dan teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Lalu pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepat pukul 10, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dan disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Lalu dikibarkan bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, anak-anak, nanti sebagai tugas kalian, silahkan, ya, kalian membuat peta konsep tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Boleh dibuat dalam bentuk peta konsep seperti ini, juga boleh dibuat dalam bentuk bagan yang lain. Tugasnya pun boleh dibuat dalam bentuk wacana teks ataupun berbentuk video, ya nak ya. Silahkan kalian kerjakan sesuai dengan minat dan suka kalian, ya. Apa yang kalian suka, apa yang menjadi minat kalian, silahkan dikembangkan. Buat kalimat dengan menggunakan
kata tanya apa ya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu menggunakan kata tanya mengapa juga berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu siapa? Lalu bagaimana? Kapan? Di mana? Ya, jadi semuanya ini berhubungan dengan teks yang baru saja kalian baca. Yang harus kita pahami bahwa kemerdekaan itu memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia, ya. Yang pertama itu sebagai puncak perjuangan Indonesia, ya. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara Eropa sampai dengan Jepang. Lalu kemerdekaan itu merupakan hasil dari jerih payah perjuangan para pahlawan. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar, ya. Dengan membacakan teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka, ya. Pengakuan ini diakui oleh pengakuan dari negara lain. Yang ketiga, menaikkan martabat bangsa, ya. Dengan membaca teks proklamasi, memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia itu adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang berdaulat, negara yang memiliki martabat. Yang selanjutnya adalah perjuangan sebagai negara baru, ya. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Tonggak sejarah negara Indonesia, ya. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Anak-anak, sekarang coba kalian buka buku kalian pada teks yang berjudul Bunga Teratai. Kita baca bersama-sama. Bunga teratai, ya. Tahukah kalian bunga teratai? Ya, tanaman ini tumbuh di air. Agar dapat menyesuaikan diri, tanaman ini memiliki akar di bawah air. Tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air. Daun teratai sendiri bundar dan lebar. Fungsinya agar daun dapat menyerap cahaya matahari sebanyak-banyaknya. Hal ini akan berdampak saat penguapan air dan berfotosintesis. Daun teratai memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Teratai memiliki batang dengan rongga di dalamnya. Rongga ini berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan akar. Meskipun akar berada di dalam air, akar masih tetap dapat bernafas. Nah, untuk tugas kalian di rumah, silahkan kalian cari satu tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Boleh tumbuhan apa saja. Silahkan kalian amati, lalu kalian temukan apa yang menjadi ciri-ciri dari tumbuhan yang kalian temukan di rumah itu. Pasti di rumah kalian punya banyak tanaman seperti bunga,
apa itu tanaman cabai dan juga tanaman sayur-sayuran. Silahkan kalian pilih apa saja tanaman yang ada di sekitar rumah kalian. Itu untuk tugas kalian, silakan nanti dikerjakan, kemudian dikumpulkan, boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk teks, ataupun dalam bentuk bagan atau mind map seperti tadi pada tugas bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita. Marilah sebelum pembelajaran kita pada hari ini diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, terima kasih sudah bersama Bapak pada pembelajaran hari ini. Sampai ketemu besok pada pembelajaran yang selanjutnya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan ingat selalu untuk menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada.